Bismillahirrahmanirrahim. Hayyukum jami'an bi tahiyatil Islam, tahiyatu fiha salam, tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanakallahu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwatul ahibba, kita insyaallah masuk ke bab yang kedua dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran, tentang bab fi tarjihil qiraah wal qari' ala ghairihima, kelebihan daripada orang yang membaca Al-Quran dan orang yang sering berinteraksi dengan Al-Quran dibanding melakukan amalan pahala yang lain. Di sini Al-Imam Nawawi rahimahullah taala meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri bahwa sabata an Ibnu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu telah jelas sebuah riwayat daripada Al-Badri yang Allah ridho kepadanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, ya, beliau bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Sebuah kaum itu, ya, diangkat pemimpin di antara mereka, yaitu dalam salat mereka adalah orang yang apa? Orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, dari Abdullah bin Abbas yang Allah ridha kepada keduanya, Rasulullah SAW bersabda, kanal qura ashabu majlis Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratuhu kahaula'i syababan, Rahul Bukhari fi sahihihi. Adalah para pembaca Al-Quran, para ahli Al-Quran itu, ya, sahibul majlis, yaitu orang yang senantiasa selalu hadir di majelisnya Umar bin Khattab, yaitu Khalifah Amirul Mukminin Al-Faruq, yang kemudian Umar mengajak mereka bermusyawarah dalam masalah-masalah negara. Dan para ahli Quran tersebut atau Al-Qurra adalah terdiri dari orang tua dan pemuda. Ya. Masya Allah, Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Sahih Muslim, dia mengatakan bahwasanya pembaca Al-Quran yang hadir di majelis Umar bin Khattab itu bukanlah, ya, sembarang daripada pembaca Al-Quran, ya, yang mereka hanya sekedar membaca dan seterusnya. Tapi mereka ketika dikatakan qurra, ya, orang yang ahli dengan Al-Quran, ya, adalah orang yang hafal Al-Quran, kemudian memahami nasakh dan mansukh, kemudian yang memahami asbabul urutnya daripada Al-Quran itu sendiri dan ilmu-ilmu Al-Quran, kemudian hukum tentang syariah itu mereka memahami dengan baik, ya. Maka mereka diajak musyawarah oleh Sayyidina Umar bin Khattab, dan mereka terdiri daripada orang tua dan pemuda. Beliau mengatakan bahwasanya para ahli Al-Quran itu ketika mereka usia sepuh, maka dikatakan telah matang pemahaman dengan Al-Quran, dan pemuda yang faham dengan Al-Quran maka diibaratkan orang yang memiliki kekuatan yang berlipat ganda di usia yang sangat-sangat emas. Artinya teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, Khalifah besar, ya, Amirul Mukminin pertama itu memiliki keutamaan yang sangat banyak, kecerdasan yang sangat luar biasa. Kecerdasan beliau bukan hanya menyangkut diri beliau sendiri, tetapi bagaimana beliau melibatkan orang-orang ahli dalam bidang-bidang negara. Maka ketika negara itu mengalami masalah, ya, mengalami hal yang muskil, ya, mengalami atau membutuhkan pemikiran baru, terobosan baru, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melibatkan para ahli Al-Quran. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya wasayati fil babi ba'da hadha hadits tadkhul fi hadzal bab, dan insyaallah dalam pembahasan ini akan dijelaskan tentang apa? Tentang hadis-hadis yang meliputi bagian daripada para qurra ini, yaitu orang yang senantiasa berta'amul, berinteraksi dengan Al-Quran. Wa'lam al-madhhab as-sahih al-mukhtar alladhi alaihi man ya'tamidu min al-ulama'i anal qira'atul Quran afdal min at-tasbih wa tahlil wa ghairihima min al-adhkar, ya. Dan ketahuilah oleh kalian, kata Imam Nawawi rahimahullah taala, mazhab yang benar, ya, yang paling benar dan yang terpilih
Artinya mazhab yang rajih yang diambilkan oleh ulama yang paling utama adalah apa? Mereka para ulama bersandar memiliki pendapat yang kuat tentang membaca Al-Quran itu lebih baik afdal minat tasbih, daripada mengucap tasbih yaitu subhanallah, wa tahlil, dan mengucap tahlil yaitu la ilaha illallah. Kemudian wa ghairihima, dan semua daripada zikir-zikir yang semisal subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, akbar, astaghfirullah, salawat, dan seterusnya, minal adhkar, dari seluruh zikir-zikir. Zikir yang paling utama adalah zikir apa? Mengingat. Ya, zikir yang paling utama adalah apa? Mengingat Allah Ta'ala melalui Al-Quran, yaitu kalamullah. Wa qad tadhaharatil adillati ala dzalika wallahu ta'ala alam. Dan telah jelas ya daripada dalil-dalil yang mendukung lebih utama membaca Al-Quran daripada zikir-zikir yang semisal. Ya, secara pahala, ya, secara kekuatan dalil itu lebih kuat. Ya, ikhwatal ahibba yang dirahmati Allah Ta'ala, dan ini insyaallah mazhab yang dipakai oleh mazhab Syafi'i yang sahih, yaitu ketika para ulama ya, baik itu dari kalangan Syafi'iyah, ya, kalangan Malikiyah, Hanafiyah, dan seluruh Hanabilah dan sebagian Al-Zahiri, mereka semua sepakat bahwa zikir paling utama ketika mengingat Allah Azza wa Jalla itu adalah apa? Adalah membaca Al-Quran. Ya, kecuali sebagian ulama Syafi'iyah, misalnya kalau kita lihat Al-Izz bin Abdus Salam, ya, Al-Imam Rafi'i dan yang lainnya, mereka berpendapat bahwasanya ketika seorang orang awam, orang yang mungkin terbatas dalam kosakata bahasa Arab, sehingga ketika dia membaca Al-Quran kurang rasa interaksi dengan Al-Quran, maka bisa jadi zikir-zikir itu lebih utama bagi dia dengan adanya apa? Illah tadi, ya, pengecualian. Ya. Tapi kalau kita lihat ikhwatul ahibba ini rahmati Allah Ta'ala, bahwasanya sebaik-baik tazkiyatun nufus, ya, bagaimana menyucikan jiwa dan diri itu, seseorang mengingat, ya, daripada apa? Daripada kalamullah, yaitu membaca Al-Quran. Oleh sebab itu kalau kita perhatikan, kalau kita lihat zikir-zikir tariqah sufiyah, baik dari kalangan Qadiriyah, Naqsyabandi, ya, kemudian Satariyah, baik sampai ke Syadziliyah, zikir-zikir yang mereka lakukan, ya, yang mereka kategorikan sebagai zikir mulazamah, istimrariyah, terus-terusan, ya, adalah zikir yang diambil daripada Al-Quran itu sendiri, ya, ataupun yang diambil daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah cerdasnya bagaimana para ulama itu melihat, ya, menyikapi daripada orang-orang awam yang mereka membaca Al-Quran belum maksimal, tetapi mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka diambil beberapa zikir-zikir itu daripada Al-Quran dan As-Sunnah, supaya mereka mendapatkan dua fadilah, yaitu fadilah mendekati Al-Quran itu dengan zikrullah, ya, dengan potongan zikir, dan apa? Mengingat Allah dengan cara apa? Menyucikan jiwa. Oleh sebab itu Al-Imam Hasan Syadzili rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya seseorang ketika berzikir dengan kalamullah, maka sesungguhnya dia sedang menempa dirinya seperti tempaan pedang yang tajam. Kita ketahui pedang itu kalau mau tajam butuh proses yang cukup dan sangat panjang untuk sampai menjadi apa? Pedang yang tajam. Ya, kita ketahui sebelum dia menjadi pedang, jadi potongan besi biasa saja, dibakar, dipukul, kemudian ditempa dengan segala hal, bahkan mungkin diuji dengan ujian yang cukup berat, yaitu dengan ketajaman dan seterusnya, sehingga ia diakui sebagai pedang yang tajam. Begitulah orang yang berzikir dengan kalamullah, kata Imam Hasan Syadzili rahimahullah ta'ala, adalah orang yang senantiasa dia ingin menuju jalan ma'rifatullah, yaitu Allah Ta'ala, tetapi jalan proses ke sana dibutuhkan waktu, ya, dan energi yang cukup besar, yaitu pengorbanan, ya, kemudian kekuatan istiqamah dan seterusnya. Maka teman-teman sekalian ini rahmati Allah Ta'ala, bab kedua merupakan bab yang cukup singkat, ya, cukup tipis, yang mungkin akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Bab yang ketiga tentang bagaimana menghormati para ahli atau golongan Al-Quran, yang insya Allah ke depannya mungkin akan kita lanjutkan ke bab yang keempat, bagaimana para mu'allim Quran itu, ya, para pengajar Al-Quran itu
dan para pengajarnya itu memiliki adab-adab yang cukup, dan mereka memiliki patokan dalam mengajar Al-Quran. Inilah menariknya itu para ulama ketika mereka hendak mengajarkan adab, hal yang pertama dikuliti, hal yang pertama diselesaikan, yaitu al-mu'allim dulu qabla al-muta'allim. Itu para pengajar diberikan adab khusus sebelum mereka mengajarkan kepada muta'allim. Ya, tidak mungkin seseorang ketika tidak memiliki adab dia mengajarkan kepada orang itu sesuatu. Ya, faqad syai' la yuti. Seseorang yang tidak memiliki apa-apa tentu tidak bisa bertindak apa-apa gitu. Tapi karena waktu yang cukup panjang, insyaallah kita lanjutkan ke bab yang ketiga. Al-babul tsalits, bab yang ketiga, fi ikrami ahli al-Qur'an, menghormati ahli Al-Qur'an, wan nahyu an adzaihim, dan larangan dalam mengganggu para ahli Al-Qur'an. Qala Allah azza wa jalla, ya, Allah taala berfirman, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itu timbul daripada ketakwaan hati yang lurus, yang benar. Wa qala Allah taala, dan Allah taala berfirman, wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Ya, barang siapa yang mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah azza wa jalla, maka itu adalah lebih baik dari apapun di sisi Tuhannya. Ya, dan Allah taala juga berfirman, wa qala ta'ala wahfidh janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Masyaallah. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang beriman, orang-orang mukmin yang lurus, yang benar keimanannya. Ya, Quran surah Asy-Syu'ara ayat 215. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamala buhtanan wa itsman mubina. Orang-orang yang yu'dzuna, ya, yang menyakiti, yang mengganggu orang-orang beriman, ya, tanpa ada kesalahan yang mereka lakukan, yaitu orang beriman nggak salah, diganggu dan seterusnya. Kata Allah Ta'ala, faqad ihtamala buhtanan wa itsman mubina, ya, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang begitu besar, dosa yang begitu nyata. Quran surah Al-Ahzab ayat 58. Ya, sebagaimana yang Imam Nawawi katakan bahwasanya dalam Arba'in Nawawi, dalam Sahih Muslim juga, bahwa wali Allah Ta'ala itu adalah orang-orang beriman. Ya, wali Allah Ta'ala adalah orang-orang beriman yang lurus keimanannya, yang tidak dirusak dengan kesyirikan dan yang sejenisnya. Oleh sebab itu, perhatilah dalam mengganggu, ya, dalam memberikan hak ataupun menzalimi hak orang-orang beriman. Wa fil babi haitsu Abi Mas'ud Al-Ansari wa hadits Ibnu Abbas al-mutaqaddimani fil babi tsani, dikatakan bahwasanya dari hadis Abdullah bin Mas'ud Al-Ansari dan hadis Ibnu Abbas yang telah disebut dari bagian yang kedua tadi, apa katanya? Qol, ya, bahwasanya keduanya meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaman ijlalullahi ta'ala ikrama disyibah al-muslim wa hamil al-Qur'an ghairi ghali fihi wal jafi anhu wa ikrami sultani al-muqassitah. Insyaallah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang pertama memuliakan orang tua yang muslim dan para pengkaji Al-Quran yang tidak melampaui batas dan tidak menyimpang daripadanya, serta memuliakan penguasa yang adil, Sultanul Al-Muqassit. Ya, insyaallah. Jadi ada 3 hal yang harus ditanamkan kaum muslimin kepada siapa mereka memuliakan. Makanya sering kita azamkan, ya, bahkan para guru-guru kita itu sering mengulang-ulang, ya, sering mengulang-ulang terhadap beberapa orang yang dihormati yang sebenarnya mereka tidak layak untuk dihormati. Gitu. Orang yang layak dihormati menurut hadis Abdullah bin Abbas dan Abu Musa al-Asy'ari ini adalah yang pertama adalah orang tua yang muslim. Nah, jadi kalau kita punya orang tua kandung yang muslim, maka itu wajib dihormati. Begitupun menurut Imam Al-Aiz bin Abdul Salam, yaitu orang tua dari jalur ayah, misalnya paman, ya, dan seterusnya, merupakan orang tua yang layak, ya, untuk kita hormati, untuk kita cintai. Yang kedua, yaitu para mu'allim Al-Quran, para pengkaji Al-Quran yang tidak melampaui batas dan tidak menyimpang daripada isi Al-Quran.
Ya, melampaui batas ini adalah apa? Adalah orang yang tidak berhukum dengan hukum Al-Quran, ya, mereka hanya membacanya saja, tetapi tentang adabnya tidak memahami, mereka tidak belajar tafsir, ya, mereka tidak mencoba untuk mengamalkan isi Al-Quran, maka itu disebutkan oleh para ulama seperti orang yang melampaui batas, yaitu orang yang hanya membaca Al-Quran tetapi tidak mencoba, ya, untuk belajar tafsir, mengamalkan Al-Quran dan seterusnya. Yang terakhir adalah ikramin di sultani muqasid, yaitu memuliakan daripada sultan, pemimpin al-muqasid yang berbuat adil. Dan tentu kita mengetahui pemimpin yang adil itu adalah pemimpin yang senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan mencintai rakyatnya dan tidak berbuat zalim kepada mereka. Ya, wallahu a'lam bishawab. Rawahu Abu Dawud wa huwa haditsun hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan hadis ini berkategori hasan. Dan begitu pun dari ibunda kita yaitu Aisyah radhiyallahu anha yang Allah ridho kepadanya, qalat, ya, beliau berkata, umirna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami, kepada kita semua yaitu kaum muslimin, anna nazzalan nas manazilahum. Masyaallah. Sesungguhnya manusia itu tergantung daripada apa? Daripada kedudukan mereka. Hadis ini merupakan hadis yang sanadnya hasan, dan beberapa ulama mengatakan hadis ini hasan sahih. Dan Imam Nawawi mengatakan bahwasanya sebagaimana Al-Bazzar bahwasanya hadis ini sahih. Apa maksudnya? Menempatkan manusia pada posisinya, yaitu Al-Imam Qasim rahimahullah ta'ala mengatakan manusia ketika dia memiliki keahlian dalam kedudukan dunia, maka tempatkan dia dalam kedudukan dunia. Ketika dia berada dalam kedudukan akhirat, maka dunia dan akhirat itu seharusnya dimuliakan seperti itu, ya. Seperti ketika seseorang memuliakan, ya, tentang tempat parkir, ya, dibedakan, ya, ini khusus direktur, khusus manajer, khusus kepala ini, kepala bidang, kepala divisi, kepala seksi dan seterusnya. Tujuannya apa? Supaya parkirannya tersebut tidak diambil oleh orang lain. Dan kita seringkali jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala tidak memperhatikan hal seperti ini, yaitu memuliakan mereka sesuai pada tempatnya. Bagaimana ahli Al-Quran itu, para ulama-ulama kita yang lurus, yang mereka membela al-haq, mereka lebih berhak untuk mendapatkan porsi sebagaimana para manajer, para direktur yang mendapatkan porsi di tempat mereka berada. Kemudian daripada hadis Jabir dari Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u bainar rajulain fi qatl ahadihim yaqulu ayyuhuma akthar akhadha al-Qur'an fa inna asyara fi ahadihima qadamahu fil had, ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan, ya, korban yang syahid dari perang Uhud. Kemudian beliau bersabda, siapa yang paling banyak di antara mereka yang hafal Al-Quran, ya, maka dahulukan masuk ke liang lahat. Ini contoh bagaimana Rasulullah SAW memuliakan daripada para ahli Al-Quran, yaitu para qurra, yang mereka membaca, yang mereka mengamalkan isi Al-Quran itu. Kemudian dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya innallaha azza wajal, bahwasanya Allah Ta'ala itu berfirman. Apa kata firman Allah Ta'ala? Firman Allah Ta'ala yaitu astagfirullahaladzim, man adali waliyan, barang siapa mengganggu wali-waliku, faqad adantuhu bil harb, maka aku mengizinkan kepada mereka bil harb, yaitu perang, ya. Rawahul Bukhari wa Muslim wa thabata fi sahihain anhu, dan hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan telah jelas tentang kesahihannya. Qol, dan dikatakan bahwasanya man shalla as-subha fa huwa fi dhimmatillahi ta'ala fala yutalibannakumullah bi syai'in min dhimmatihi. Barang siapa telah melakukan, ya, mengerjakan salat subuh, maka sesungguhnya dia berada dalam pengawasan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai apa? Sampai waktunya subuh itu kembali.
dan jangan sampai engkau dituntut oleh Allah Azza wa Jalla tentang sesuatu dari jaminannya, yaitu mengganggu orang-orang beriman, orang-orang ahli qiblah, orang-orang yang senantiasa menegakkan, mendirikan salat. Wa imamaini al-jalilaini Abi Hanifah wa Syafi'i radhiyallahu anhuma qala, dan dari dua imam yang mulia dari Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i yang Allah ridha kepada keduanya, qalan, mereka berkata, keduanya berkata, illam yakun ulama'u awliya Allah falaysa Allah wali. Kalau ulama itu bukan daripada wali Allah, maka terus siapa wali Allah Ta'ala? Apakah orang-orang yang sekedar bisa terbang, bisa jalan di atas air dan seterusnya? Ini tentu menegaskan daripada apa? Daripada ucapan para a'immah kita bahwasanya wali itu adalah orang beriman, dan level para wali itu berbeda-beda. Yang paling tinggi adalah ulama yang lurus, yaitu para ahli qurra, para ahli fiqih. Qala Imam al-Hafidh Abul Qasim bin Asakir rahimahullah ta'ala, berkata Imam al-Hafidh Abul Qasim bin Asakir yang Allah merahmatinya, i'lam, ketahui oleh kalian ya akhi, waffaqanallahu wa iyyaka limardhatih, semoga Allah memberikan kemuliaan kepada kita, memberikan keridhaan kepada kita, waj'alna mimman yakhshallah wa yattaqihi haqqa tuqatih, anna luhumul ulama masmumah wa alatullahi fi hattaka astari muntaqasihim ma'lumah. Sesungguhnya, kata Al-Imam Hafidh Ibn Asakir rahimahullah ta'ala, daging para ulama itu dijadikan daging para ulama itu masmum, beracun, berbahaya, dan kebiasaan Allah Ta'ala itu adalah mencekap tabir bagi para pencela yang akan terlihat tabirnya itu sendiri. Dan barang siapa melecehkan Allah, maka dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan diberikan bencana berupa kematiannya, yaitu kematian hati sebelum kematiannya. Wa anna man atlaqa lisanih fil ulama bi salbi bitila'il ta'ala qabla mautih bi mauti qalb falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Dan ketahui bahwasanya banyak orang yang mereka itu mencela para ulama, seperti orang memakan daging para ulama. Daging itu kalau dimakan sehat, insyaallah akan sehat. Dimakan beracun yang kurang baik, banyak bakteri dan seterusnya, maka dia akan merusak. Begitupun daging ulama yang tidak berhak seseorang memakan daging tersebut, maka seperti orang yang memakan racun, dia akan ditimpakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan musibah yang besar, musibah yang berat, bahkan musibah sebelum kematiannya, yaitu kematian hati, yaitu qasamallah, Allah sudah menutup hatinya itu daripada menerima kebenaran. Dan hati-hati ketika seseorang sulit untuk menerima kebenaran, maka bisa jadi ia menghinakan, melecehkan atau menghina para ulama, baik itu melalui lisannya, tangannya, di media sosial dan seterusnya. Dan beliau mengutip firman Allah Ta'ala, yaitu maka hendaklah orang yang menyalahi perintah Allah Ta'ala takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang sangat-sangat pedih. Oleh karena itu, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, hendaklah kita berhati-hati terhadap para ahli Al-Quran. Seseorang hendaklah memuliakan ahli Quran, berusaha tidak menghinakan, melecehkan atau bahkan membulinya, karena sesungguhnya mereka adalah walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang sering berinteraksi dengan Al-Quran, mereka yang memahami dengan baik isi maksud daripada Al-Quran itu. Mereka lah para pewaris anbiya, para mursalin yang Allah muliakan itu dengan ilmunya. Maka tidak selayaknya kita seorang hambanya itu menghinakan mereka, baik itu di media sosial, di tempat-tempat sosial yang ada, baik itu melalui mulut kita, lisan kita, ataupun jari-jari kita. Kepada Allah kita meminta kemuliaan, kepada Allah kita bersandar, kepada Allah kita meminta hal, dan kepada Allah semoga Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan ini. Hadzal wa hikmah ajma'in, alhaqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.